Warga Pasuruan, Jawa Timur tewas di kawasan hiburan malam Gunung Antang, Matraman, Jakarta Timur. Korban tewas dikeroyok dan dianiaya dengan senjata tajam karena diduga tidak membayar jasa prostitusi yang dipesannya. Pria 45 tahun warga Pasuruan, Jawa Timur ini tewas di kawasan hiburan malam Gunung Antang, Matraman, Jakarta Timur. Pada tubuh korban terdapat sejumlah luka senjata tajam. Menurut warga setempat, korban dikeroyok dan dianiaya hingga tewas karena diduga enggan membayar jasa prostitusi yang dipesannya. Sebelum pembunuhan, korban yang datang bersama teman-temannya sempat mengkonsumsi minuman keras dan terlibat cekcok dengan sejumlah orang. Gara-garanya perempuan ini nggak bayar, keroyok. Ini mabok atau apa, rame-rame? Kayaknya sih mabok. Rame-rame? Iya, rame-rame. Tak membutuhkan waktu lama, polisi segera meringkus 2 dari 6 terduga pelaku, yakni Ferdi Sanjaya dan Jimmy Setiadi. Sementara 4 orang lainnya masih dalam pengejaran. Barang bukti yang ditemukan di lapangan adalah pecahan botol. Ya. Ini yang diduga digunakan untuk menusuk korban hingga meninggal dunia. Kemudian juga ada sepasang sepatu merek Form Fit warna abu dengan bercak darah. Kedua pelaku dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dilaporkan hilang oleh keluarga, seorang wanita muda di Musirawas, Sumatera Selatan ditemukan tewas di sebuah rumah kosong. Korban dibunuh anak pemilik rumah yang marah usai berkencan karena memaki dan meminta bayaran lebih. Warga desa Wonokerto, Kecamatan Tugu Mulyo, Musirawas, Sumatera Selatan geger dengan penemuan jasad wanita di sebuah rumah kosong. Awalnya pemilik rumah curiga setelah mencium aroma tidak sedap. Saat diperiksa, jasad korban ditemukan dalam posisi duduk bersandar di dinding kamar mandi dan tertutup seng. Dari hasil identifikasi Polres Musirawas, korban diketahui merupakan warga Mulia, Kota Lubuk Linggau berinisial WN. Wanita 22 tahun ini ternyata dibunuh anak pemilik rumah. WN sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarganya usai berpamitan untuk bertemu temannya. Sementara itu, pelaku Bagus Triatmaja 23 tahun ditangkap tidak jauh dari lokasi penemuan jasad tanpa perlawanan. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku nekat membunuh korban lantaran sakit hati, dimaki setelah cekcok masalah bayaran usai berkencan. Setelah membunuh korban, pelaku mengambil ponsel korban lalu ditukar tambah dengan ponsel baru. Kejadian berawal saat pelaku mengajak korban untuk berkencan. Setelah sepakat, pelaku kemudian membawa korban ke rumah kosong milik orang tuanya. Usai berkencan, keduanya terlibat cekcok karena korban menanyakan uang pembayaran yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Merasa kesal, pelaku pun kemudian menganiaya korban hingga tewas dan meletakkan jasadnya di kamar mandi. Terus dari jalur tangguh, dia tidak balik ke rumah. Setelah itu, apa dulu itu 200. Dia minta tambah tuh sedem itu kan, sedem main tuh. Minta tambah berapa ya? Minta tambah 200 lagi katanya. Kalau nggak mau, aku tidak lagi. Inilah dia ini baru pegawai malam gitu. Yang mau kasar Pak. Kata kasar tersebut, pelaku tidak terima dengan spontanitas melakukan tindakan kekerasan kepada korban. Hingga pelaku merasa sudah menyelesaikan kewajibannya, tapi korban mungkin ada kebutuhan lain yang mendesak pelaku untuk menambah. Atas perbuatan sadisnya, buruh lepas ini mendekam di sel tahanan Polres Musirawas. Pemuda 23 tahun ini terancam akan menghabiskan masa mudanya di lembaga pemasyarakatan selama 15 tahun. Sementara di Bandung, Jawa Barat, pemirsa, seorang pekerja seks komersial juga dibunuh pelanggan dan jasadnya dibuang di sungai.
Pelaku kesal karena gagal berkencan namun korban tetap menagih uang pembayaran. Inilah IR, pembunuh wanita yang jasadnya dibungkus selimut dan dibuang di Sungai Cidurian, Kota Bandung dan menggemparkan warga. IR ditangkap di rumah neneknya di Ciamis dan langsung digelandang ke Polrestabes Bandung. Pelaku juga terpaksa ditembak kakinya lantaran mencoba kabur saat ditangkap. Kepada polisi, pelaku mengaku membunuh korban yang merupakan pekerja seks komersial lantaran kesal dipaksa membayar namun gagal berkencan. Pembunuhan ini berawal saat pelaku menghubungi korban melalui aplikasi kencan. Korban pun datang ke rumah pelaku dan merencanakan untuk berkencan. Pelaku yang ternyata gagal berhubungan intim dengan korban terlibat pertengkaran lantaran korban tetap meminta bayaran sesuai dengan kesepakatan awal. Korban sempat menggigit yang membuat pelaku emosi hingga akhirnya membunuh korban menggunakan senjata tajam. Chat ya lu? Hah? Berapa bayarnya? 500. Kenapa kamu punya niat pengen ngabisin? Saya hawa nafsu syahwatnya lemah. Oh, syahwatnya lemah. Iya. Itu dikatakan. Udah ngancam saya nggak jadi PLP saya. Oh, nggak jadi kamu nggak bayar. Enggak. Terus itu kamu habisin. Dia ngegigit saya karena kesel. Dia pengen pulang. Nggak kamu bayar. Ada mau bayar di ATM. Ah, yang benar ada di ATM. Hah? Itu di mana sih kamu? Di ATM. Ngabisin dia di mana? Di tempat tidur. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya baju milik korban dan senjata tajam yang digunakan pelaku menghabisi korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sebelumnya, warga sekitar aliran Sungai Cidurian, Pancasari, Kota Bandung gempar dengan penemuan jasad wanita terbungkus selimut. Jasad yang sudah membengkak ini awalnya ditemukan petugas kebersihan yang curiga dengan benda berukuran besar di aliran sungai. Dan dari hasil penyelidikan, korban yang awalnya ditemukan tanpa kartu identitas ini akhirnya diketahui berinisial SS, warga Garut yang merupakan pekerja seks komersial. Di ibu kota Jakarta, pemirsa, polisi meringkus pembunuh wanita pekerja seks komersial yang ditemukan tanpa busana di salah satu hotel di Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku membunuh korban untuk menguasai hartanya untuk modal judi online. Petugas gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Menteng meringkus tersangka pembunuhan wanita tanpa busana di salah satu hotel di Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap di Cijantung, Jakarta Timur bersama sejumlah barang bukti seperti pakaian yang dikenakan pelaku. Ia ternyata sudah merencanakan merampas dan membunuh korban dengan modus berkencan di kamar hotel. Menurut Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Setio Herianto, pelaku berkenalan dengan korban melalui aplikasi kencan. Total ada 4 orang wanita yang menjadi sasaran tersangka, namun hanya dengan korban terjadi kesepakatan harga. Keduanya lalu bertemu dan berkencan di kamar hotel yang disepakati. Usai berkencan, tersangka menganiaya dan mencekik korban hingga tewas. Tak ketinggalan uang dan harta benda korban dibawa kabur tersangka. Ternyata saudara AA berencana mengambil barang milik saudari IW, rencana dengan diuangkan dan hasilnya akan digunakan untuk judi online. Sebelumnya, pelaku pembunuhan wanita di sebuah hotel di Menteng, Jakarta Pusat terekam kamera CCTV. Dari rekaman kamera pengawas di hotel yang terletak di Jalan Johar, Menteng, pelaku yang berprofesi petugas keamanan sempat ke toilet di lobi hotel sebelum masuk ke kamar korban. Korban merupakan wanita berusia 30 tahun asal Pekalongan, ditemukan pertama kali oleh security dan teman korban. Saat ditemukan, korban tanpa busana dan terdapat luka lebam serta bekas cekikan di tubuhnya.
Sementara itu pemirsa, kesal akibat ditagih kurang bayar, seorang pemuda menganiaya wanita pekerja seks komersil yang dipesannya melalui aplikasi Kencan. Korban menderita 14 luka tusuk hingga harus dirawat di rumah sakit. Kurang dari 24 jam, DC pelaku penganiayaan terhadap wanita pekerja seks komersial ditangkap Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Kepada polisi, pemuda 28 tahun ini mengaku nekat menusuk korbannya sebanyak 14 tusukan lantaran tidak mau membayar tarif kencan sesuai kesepakatan. Pelaku hanya mampu membayar setengahnya. Cekcok antara keduanya terjadi hingga berujung penganiayaan. Polisi menduga pelaku telah merencanakan aksinya sebelum memesan korban melalui layanan micet. Bermula dari pelaku memesan korban melalui aplikasi micet. Kemudian setelah berhubungan ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan, lalu terjadi keributan dan terjadilah penusukan atau penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Saat ini korban sedang dalam perawatan di rumah sakit RSUD Tangerang. Sementara itu, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana. Pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Polisi buru oknum guru ngaji yang cabuli 8 anak perempuan. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.